Shalom Elohimers, tayangan ini hanya berisi khotbah pada ibadah. Segmen lain dalam ibadah tidak termasuk dalam tayangan ini. Kami sangat mengharapkan Bapak Ibu Saudara dapat hadir secara onsite untuk mengikuti keseluruhan ibadah yang ada di GPDI Elohim Sidoarjo. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan saya secara pribadi dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Dan saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu Gembala, bahkan Gembala senior kami yang telah mempercayakan saya juga memberi kesempatan malam hari ini untuk saya berbagi kebenaran firman Tuhan. Malam hari ini saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tapi saya ingin berbagi sesuatu dari apa yang saya terima juga dan menjadi kekuatan juga dalam kehidupan saya secara pribadi. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Kebenaran firman Tuhan mungkin sudah menjadi ayat hafalan dan kita tahu kebenaran firman Tuhan ini. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13 saya akan bacakan kepada kita semua. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi saya bacakan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu Elohimers yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menuliskan surat ini, Paulus dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Keadaan yang dialami Paulus bukan keadaan yang lagi enak-enak. Paulus sedang berada dalam penjara, sebuah keadaan yang tidak baik yang dialami oleh Paulus. Dan Paulus di penjara bukan karena kejahatan yang dia lakukan, bukan karena perbuatan yang tidak baik yang dia kerjakan. Paulus ada dalam penjara karena sebuah kebenaran yang dia sampaikan, yang dia beritakan pada saat itu. Dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, dia memberitakan kabar baik. Tetapi firman Tuhan mengatakan, waktu Paulus mengatakan ini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saya katakan tadi dia dalam keadaan yang tidak enak. Bukan keadaan yang baik-baik saja. Kalau kita membaca di ayat-ayat sebelumnya, Paulus ingin mengatakan bahwa dia sudah belajar puas dengan segala keadaan yang dia alami. Baik dalam keadaan yang kurang, dia mengalami kekurangan maupun dalam keadaan yang berkelimpahan. Dia belajar puas dengan semua itu. Dengan semua keadaan yang dia alami dalam kehidupannya. Bukan hanya keadaan yang baik-baik saja, tapi keadaan yang tidak baik pun dia belajar puas untuk menjalaninya. Dan ketika kita membaca ayat yang kita sudah baca tadi, ayat 13, Paulus ingin menegaskan bahwa kehidupan ini bukan hanya berbicara tentang kesuksesan. Kehidupan kita dalam kita mengiring melayani Tuhan, dalam kita menjalani hidup ini bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani saja. Kehidupan ini bukan hanya sekedar berbicara tentang mujizat dan pertolongan yang kita alami, yang kita nikmati dalam kehidupan saudara-saudara. Bukan hanya itu saja. Akan tetapi Paulus pun pernah mengalami yang namanya kekurangan. Paulus pernah mengalami yang namanya kelaparan. Dan dia katakan begini, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Itu kata Paulus. Dia sudah mengalami begitu banyak pergumulan hidup dalam dia melayani Tuhan. Ya, ada begitu banyak proses yang dialami. Dengan kata lain bahwa Paulus ingin menegaskan bahwa iman Paulus kepada Tuhan tidak dapat digoyahkan dengan segala proses kehidupan yang dia alami. Dengan segala keadaan yang tidak baik yang dia alami dalam kehidupannya. Dikatakan begini, sebab itu di ayat ini kalau kita baca, sebab itu di ayat pokok tadi katakan Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Dalam siapa? Dalam Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Paulus ingin menegaskan bahwa tantangan hidup, pergumulan hidup yang Paulus alami tidak dapat menggoyahkan imannya kepada Tuhan. Makanya dia berani dengan saya katakan dengan lantang dia menyatakan kebenaran ini bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya percaya malam hari ini menjadi sebuah kebenaran juga bagi saya dan saudara. Bukan hanya Paulus.
Saya percaya kita mengalami banyak tantangan pergumulan dalam kehidupan kita. Dan biarlah ini juga menjadi sebuah, bukan hanya segala statement yang keluar dari bibir mulut saya dan saudara, tapi menjadi sebuah kebenaran yang kita alami, yang kita pegang dalam kehidupan kita. Dan kita mau berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Apapun keadaan yang kita alami. Satu kesaksian, Bapak Ibu, saya ini anak dari seorang hamba Tuhan. Bapak saya gembala, ibu saya gembala sidang. Dan saya katakan hobinya papa saya adalah buka-buka pelayanan. Perintisan. Itu gak enak. Kenapa saya katakan hobinya papa saya adalah buka perintisan? Karena begitu dia merintis, pelayanan itu mulai bagus, udah mulai berkembang, pindah lagi, dia kasih orang. Kami nih anak-anaknya, secara manusia capek. Aduh kok kayak gini sih? Enak banget. Orang lain yang menikmati apa yang orang tua saya sudah kerjakan. Mulai buka lagi pelayanan, perintisan lagi. Udah mulai bagus, diserahkan ke orang lain, buka lagi tempat lain. Kami sebagai anak, aduh kok kayak gini sih? Dan pelayanan itu saya lihat semakin berkembang dan semakin berkembang. Sampai saya merenungkan ketika saya mempersiapkan firman Tuhan malam hari, saya renungkan, iya dulu saya mengalami sebuah keadaan-keadaan yang tidak mengenakan juga. Dalam saya ikut orang tua, pelayanan, perintisan. Bapak Ibu tahu satu kesaksian, saya lagi tidur nih, kami lagi tidur. Saya tidur begini, saya bisa lihat ada bintang, ada bulan. Ada bintang, ada bulan tuh, terang tuh. Ada atapnya sih, tapi lubangnya begini-begini besar. Kalau hujan, itu kayak kami kayak tidur di air terjun. Basah. Dan itu yang kami juga alami dalam kehidupan kami dalam melayani Tuhan. Dan waktu saya mulai sekolah, saya semakin mengerti. Kemudian kadang-kadang saya begini sama orang tua saya. Saya panggil papi, mami. Papi, mami, saya butuh ini sih. Gak langsung dijawab, saudara. Oh ya ini dikasih. Enggak. Kok anak-anak sekarang kan enak banget biasanya. Oh ini. Dulu jawaban yang paling utama dan terutama keluar dari bibir mulut orang tua saya, berdoa. Tidak ada yang lain. Berdoa. Aduh, kalau saya berdoa kapan saya terima apa yang saya butuhkan? Tapi itu yang selalu keluar dari bibir mulut orang tua saya. Waktu saya butuhkan sesuatu, berdoa. Sebuah keadaan yang tidak mengenakan yang kami alami dalam pelayanan. Ya walaupun saya itu masih kecil, tapi saya mengalami hal yang sedemikian juga. Bahkan saya teringat, saya sangat diberkati salah satu staf pengembala di tempat ini, almarhumah Cefosa. Dia di tengah-tengah pergumulan, keadaan yang tidak mengenakan dia alami, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Bahkan seminggu, saya ingat sekali, seminggu sebelum hamba Tuhan ini, almarhum ini meninggal, dia masih memberikan nasihat kepada saya. Saya sempat ke rumah sakit ngantarin sesuatu, kemudian dia ngomong sama saya, Andy, dia memberikan wejangan-wejangan bagi saya. Dan saya dikuatkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kisah Ayub pun, kalau kita belajar dalam kisah Ayub pun mengajarkan kepada saya dan saudara bahwa kehidupan ini bukan hanya berbicara tentang kesuksesan yang saya kata-kata dia secara lahiriah kita bisa alami dalam kehidupan kita. Akan tetapi ada kesusahan di dalamnya. Kehidupan ini juga berbicara tentang ada sakit penyakit yang kita alami. Di dalam kehidupan kita ini kita akan mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita. Ada pergumulan-pergumulan hidup yang akan selalu berdampingan dengan saya dan saudara selama kita masih hidup dalam dunia ini. Makanya firman Tuhan mengatakan selama kita masih ada dalam dunia ini, kita akan tetap ada namanya pergumulan. Selama kita masih hidup akan ada pergumulan, akan ada tantangan yang kita alami. Bahkan kalau kita membaca dalam Ayub 2 ayat 7, Ayub 2 ayat 7 sampai 9, saya bacakan demikian firman Tuhan. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuki Allahmu dan matilah. Sebuah keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan yang dialami oleh Ayub. Dan istrinya, yang kita tahu biasa bersama bahwa istri itu sebagai penolong, penopang dalam keluarga, dalam rumah tangga, tetapi malah mengatakan sesuatu hal yang tidak mengenakan bagi Ayub. Yang seharusnya mensupport Ayub, tapi malah berkata, Ayub, kamu masih mau bertekun? Kamu masih mau hidup saleh? Kutuki aja Allahmu dan mati aja. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya, juga dikatakan anak-anak Ayub meninggal. Segala harta kekayaan Ayub habis. Ayub 2 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saya suka dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan begini. Saya bacakan dalam Ayub 2 ayat 10 terjemahan firman Allah yang hidup. Tetapi Ayub menjawab, engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Ayub mengatakan kepada istrinya, kamu berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Ketika mereka mengalami sebuah tekanan yang begitu berat, Ayub benar-benar menyadari dan mengenal siapa pribadi Allah yang dia sembah. Berbeda dengan keadaan daripada istrinya. Waktu dia mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan, dia malah mengata-ngatai Ayub dan melakukan sesuatu hal yang tidak benar. Makanya Ayub katakan, engkau berbicara seperti perempuan yang tidak mengenal Allah. Di sini kita belajar bahwa yang membuat Ayub tetap bertahan dalam kekurangan atau kelimpahan, yang membuat Ayub tetap setia dan tekun menjalani proses yang ada, karena apa? Karena dia mengenal akan Allah yang dia sembah. Pengenalan Ayub akan Tuhan membuat Ayub semakin kuat dalam Tuhan. Dia tetap bertahan sekalipun keadaannya tidak baik-baik saja. Pengenalan yang benar akan Allah yang dimiliki oleh Ayub membuat Ayub tetap setia kepada Tuhan. Saya belajar ayat ini bahwa ternyata dampak dari sebuah pengenalan kita akan Allah yang benar akan membuat kita tidak tergoyahkan dengan keadaan apapun yang kita alami. Akan membuat kita tidak gampang terombang-ambingkan dengan sebuah keadaan yang seringkali secara manusia itu gampang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi waktu saya dan saudara memiliki pengenalan akan Allah yang benar, maka kita akan tetap kuat. Kita akan tetap kuat dalam mengiring melayani Tuhan. Sebab itu, karena Ayub mengenal siapa Allah yang dia sembah, dengan yakin Ayub berkata, Ayub 1 ayat 21, karena Ayub mengenal siapa pribadi Allah yang dia sembah, Ayub berkata seperti ini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Saya suka sekali dengan kalimat selanjutnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub mengenal siapa pribadi Allah yang disembah. Dia katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, ditutup dengan sebuah pujian, terpujilah Tuhan. Bagaimana dengan setiap keberadaan saya dan saudara? Waktu kita mengalami sebuah keadaan yang tidak mengenakan, dapatkah saya dan saudara tetap membawa hati kita untuk memuji Tuhan? Ada sebuah pertanyaan yang muncul bahkan dalam kehidupan saya secara pribadi. Waktu saya dan saudara mengalami sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja, masihkah kita akan berkata terpujilah Tuhan? Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Masihkah ada pujian yang keluar dari bibir mulut saya dan saudara, dari dasar hati kita untuk kita menyembah kepada Tuhan? Dan saya mau katakan hal yang sama juga yang dialami oleh Paulus
yang membuat Paulus begitu yakin. Dia mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Karena apa? Paulus mengenal siapa Allah yang dia layani. Paulus mengenal siapa Tuhan yang sedang dia ikuti. Paulus benar-benar mengenal siapa Tuhan yang dia percayai. Sebab itu dalam Filipi 3 ayat 10 bagian A, dalam terjemahan BIMK bahasa Indonesia masa kini dikatakan begini. Satu-satunya yang saya inginkan ialah supaya saya mengenal Kristus dan mengenal kuasa menghidupkan dari kematian. Ini perkataan Paulus. Karena Paulus begitu mengenal siapa pribadi Allah. Dia katakan yang satu-satunya yang aku rindukan, yang aku inginkan adalah mengenal siapa Tuhanku. Pengenalan Paulus akan Tuhan, saya katakan tadi, membuat Paulus tetap setia. Ya. Membuat Paulus tetap kuat di dalam Tuhan. Dia percaya siapa Allah yang dia sembah, siapa Allah yang dia layani. Dan inilah menjadi kerinduan Paulus, karena Paulus percaya dengan pengenalannya akan Kristus lewat kuasa kebangkitannya, ada kuasa supranatural lewat kuasa Roh Kudus yang membuat Paulus tetap setia kepada Tuhan. Yang membuat Paulus tetap kuat dalam menghadapi proses-proses kehidupan. Dan saya mau katakan begini, Paulus tidak berfokus kepada hal-hal yang lahiriah saja. Dia katakan semua, Paulus berkata begini, dia katakan semua yang aku anggap keuntungan bagiku, ternyata itu pada akhirnya tidak akan membawa aku kepada kekekalan. Semua sia-sia. Tetapi Paulus berfokus, dia berfokus kepada hal-hal yang membawa dia kepada kekekalan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak butuh dengan namanya harta kekayaan dan lain sebagainya. Kita butuh semua itu. Ya. Tadi malam saya di Care, di Care Family saya katakan kita butuh semuanya itu. Kita masih butuh. Kita masih butuh uang, masih butuh makan, pakaian dan lain sebagainya. Tapi bukan itu yang utama dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan itu menjadi sumber fokus sebagai saya dan saudara. Fokus kita adalah bicara tentang hal-hal kekekalan. Ada satu kesaksian di dalam Care yang saya ikuti tadi malam, Care yang kami waktu kami ibadah semalam, satu ibu bersaksi seperti ini. Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, kemudian sebelumnya itu keadaan perekonomian dialami oleh keluarga ini mengalami penurunan yang begitu drastis. Ada penurunan yang sangat-sangat mungkin boleh saya katakan bagi dia terpuruk lah. Dan dia berdoa, dia katakan begini, Tuhan kasih saya mobil baru Tuhan. Kasih saya mobil. Saya tuh dikuatkan dengan kesaksian ini. Lucu tapi ini menguatkan saya. Tuhan saya kasih saya mobil Tuhan. Kasih, dia berdoa tiap hari. Dia katakan dia tiap hari berdoa itu. Kasih dia minta mobil. Minta mobil baru, mobil yang lebih bagus lagi. Sampai satu ketika waktu dia sedang berdoa dan dia masih berdoa yang sama, Roh Kudus tegur dia dengan keras. Kamu cuma minta berkat. Dia kaget. Dia kaget waktu Roh Kudus templak dia dengan kata-kata itu. Kamu cuma minta berkat aja. Oh Tuhan. Dia katakan begini, aku salah ya Tuhan ya. Aku salah ya, dengan polos ya. Aku salah ya Tuhan ya. Dia katakan demikian. Akhirnya dia mulai merubah doanya. Waktu dia berdoa, dia tidak lagi mencari berkat. Tapi yang dia lakukan adalah dia menyembah Tuhan. Dia memuji Tuhan. Dalam sebuah keadaan yang tidak baik-baik saja, dia tetap memuji Tuhan. Dia menaikkan pujian dia. Dia pokoknya menyembah tiap saat. Ada waktu berdoa, dia menyembah Tuhan. Dia tidak lagi minta berkat-berkat. Pokoknya dia fokus kepada Tuhan. Dia menyembah dan dia menyembah. Sampai satu titik. Lagi di penyembahan, lagi dia berdoa. Roh Kudus ingatkan dia. Kamu butuh apa? Kamu butuh mobil kan? Doa yang dulu yang dia pernah doakan dijawab. Kamu butuh mobil? Dan itu terjawab. Dia waktu di kamar kata dia teriak, ya mau Tuhan. Kayak gitu, dia mau Tuhan. Suaminya dengar, kamu ngapain?
Kamu ngapain? Teriak-teriak sendiri. Enggak. Lihat aja. Tuhan pasti berkati kita. Allah, suaminya gak percaya. Gak mungkin. Tuhan. Gak ada Tuhan. Sampai satu ketika Tuhan nyatakan kuasa dan mujizat. Apa yang dia doakan? Tuhan jawab. Tapi dia rubah dulu. Mindsetnya dirubah. Caranya dia berdoa, dia berubah. Dia tidak hanya minta berkat lagi. Tapi dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan. Dia cari Tuhan. Maka itu, saya itu waktu saya ikut care. Kami hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Waktu kita care, kami juga dikuatkan. Kami yang sering kali berdiri di mimbar ini, kami juga sering kali mengalami keadaan-keadaan yang tidak mengenakan. Waktu kami ikut care, kami dikuatkan lagi. Oh iya ya. Kami dimampukan lagi. Kami ditegur lagi, kami dinasihati lagi. Makanya nih, Elohimers yang belum ikut care, ayo ikut care ya. Amin. Nih Bapak Ibu Elohimers yang mengikuti secara online, ayo yang belum ikut care, ikut care. Karena di dalamnya kita akan saling dikuatkan. Kita akan saling dimampukan. Lewat kesaksian kita terima, kita akan dikuatkan satu sama lainnya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Waktu kita mencari kerajaan Allah, itu sama dengan kita sedang mencari sumber dari segala sumber kehidupan saya dan saudara. Waktu saya dan saudara mencari kerajaan Allah, itu berarti kita sedang mengarahkan kehidupan kita, membawa hidup kita kepada pengenalan akan Allah dengan benar. Sekali lagi saya katakan, waktu kita mencari kerajaan Allah, itu berarti kita sedang mencari sumber dari segala sumber kehidupan saya dan saudara. Dan waktu kita mencari kerajaan Allah, itu berarti kita sedang mengarahkan kehidupan kita untuk kita membawa hidup kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah dan kita layani. Dan waktu kita memiliki pengenalan yang benar akan Allah yang kita sembah, itu akan membuat kita dengan penuh keyakinan. Itu akan membuat kita dengan penuh iman. Itu akan membuat kita dengan penuh keberanian oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Kita akan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Malam hari ini kebenaran firman Tuhan saya tidak panjangkan buat kita. Tapi biar firman Tuhan ini mengajarkan bagi saya dan saudara. Sekali lagi, saya tidak sedang menggurui Bapak Ibu Elohimers yang ada. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengajarkan kita bahwa kita punya Tuhan yang sanggup menolong hidup saya dan saudara. Dan kita akan melihat bahwa kita akan mengalami perkara-perkara ajaib yang Tuhan akan kerjakan bagi saya dan saudara. Amin. Malam hari ini, kita yang percaya, kita yang datang kepada Tuhan, kita mau berkata dengan penuh keberanian, percaya, kita berkata, Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau. Saya tidak tahu masalah Bapak Ibu, saya tidak mengerti pergumulan Bapak Ibu, tapi apapun itu, mari kita datang sama Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita, tapi kekuatan firman dan Roh Kudus, itu akan mengerjakan, memampukan kita. Dan kita akan berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari perkara-perkara ajaib yang satu kepada perkara-perkara ajaib yang lain. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian.